Masih ada harapan, Pramono Anung yakin Persija bisa salib Persib di jalur juara. Kekalahan pahit tak selalu berarti akhir segalanya. Di tengah tekanan dan kritik, optimisme masih menyala dari Jakarta. Pramono Anung menegaskan Persija belum habis dan peluang juara masih terbuka lebar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan keyakinannya bahwa Persija masih memiliki peluang besar menjadi juara Super League musim ini. Meski hasil kurang memuaskan datang di pekan ke-20, kepercayaan itu tetap terjaga. Kepercayaan diri Pramono Anung tak berkurang meski Persija kalah 0-2 dari Arema FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu, tanggal 8 Februari tahun 2026. Kekalahan tersebut menjadi yang pertama di kandang sepanjang musim ini. Hasil itu membuat Persija kini terpaut 6 poin dari puncak klasemen yang ditempati Persib Bandung. Situasi semakin menantang karena dua pesaing utama justru berhasil meraih kemenangan di pekan yang sama. Persija menjadi satu-satunya tim di tiga besar yang gagal meraih poin penuh. Sementara Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda sukses menundukkan lawan masing-masing dan menjaga jarak di papan atas. Meski demikian, Pramono Anung menilai peluang Persija belum tertutup. Kompetisi masih menyisakan 14 pertandingan yang bisa menjadi ruang kebangkitan Macan Kemayoran dalam perburuan gelar juara. Musim ini dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap Persija juga disebut sangat nyata. Beberapa BUMD DKI ikut terlibat sebagai sponsor sebagai bentuk komitmen mendukung prestasi klub ibu kota. Pasti, harus yakin, kata Pramono Anung saat ditanya soal peluang Persija menjadi juara. Menurut Pramono Anung, kekalahan dari Arema FC lebih disebabkan faktor keberuntungan yang belum berpihak. Ia menilai jalannya pertandingan berlangsung seimbang dan Persija punya peluang yang sama. Yang jelas, pertandingannya sebenarnya seimbang, tapi nasibnya lagi gak baik, ujar mantan sekretaris kabinet tersebut. Dengan sisa laga yang masih panjang, Pramono Anung berharap Persija mampu bangkit. Konsistensi dan mental juara disebut menjadi kunci untuk mengejar Persib di jalur penentuan gelar. Terusir lagi dari GBK, Persija Jakarta siap-siap ngungsi ke Patriot. Belum juga benar-benar menetap, Persija Jakarta kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Stadion Utama Gelora Bung Karno tak bisa digunakan. Macan Kemayoran pun harus bersiap mencari rumah sementara. Kondisi ini muncul seiring agenda Timnas Indonesia yang akan menggunakan GBK pada Maret mendatang. Persija yang sebelumnya sudah beberapa kali bermain di sana kembali harus angkat kaki. Panitia pelaksana Persija Jakarta melalui Ferry Indra Syarif buka suara soal situasi tersebut. Ia menyebut ada opsi realistis yang kini sedang dipertimbangkan demi kelangsungan laga kandang Persija. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani FIFA Series 2026 pada 23 hingga tanggal 31 Maret. Turnamen ini menjadi ajang perdana bersama pelatih anyar John Hertman dan akan digelar di Indonesia. Situasi tersebut otomatis membuat Persija tak bisa menggunakan stadion kebanggaan nasional itu. Panpel pun bergerak cepat menyiapkan alternatif agar jadwal kandang tak terganggu. Tanggal 20 katanya kita tidak bisa di GBK. Terus ada dua pertandingan lagi berikutnya kita tidak bisa di GBK, karena GBK sedang perbaikan rumput, mau dipakai lagi oleh Timnas Indonesia, ucap Ferry Indra Syarif. Opsi pertama adalah kembali ke Jakarta International Stadium atau JIS, stadion yang sebelumnya digadang-gadang menjadi rumah utama Persija masih harus dicek kondisi rumputnya. Jika kualitas lapangan JIS dinilai belum layak, maka Stadion Patriot Candrabaga Bekasi menjadi pilihan berikutnya. Stadion ini dinilai cukup siap dari sisi fasilitas dan akses. Gue berharapnya antara dua itu, yaitu JIS atau Patriot. Kalau Pakansari karena kemarin kita sedikit sulit awalnya gara-gara Garuda Yaksa yang pakai, lanjut Ferry. Ia juga menyinggung pengalaman koordinasi dengan pihak lain yang dinilai cukup rumit. Meski ada keterbukaan, namun proses administrasi menjadi tantangan tersendiri. Tapi, begitu kita koordinasi sama Garuda Yaksa, mereka terbuka sekali, silahkan, ternyata banyak urusan, yang sampai rakornya saja ada di Bandung, jauh sekali, rakor Persija tapi di Bandung, lucu saja, tambahnya. Bagi Persija kondisi ini jelas bukan hal ideal, tim harus kembali beradaptasi dengan atmosfer stadion berbeda di tengah ketatnya persaingan Super League 2025-2026. Namun Macan Kemayoran tak punya pilihan lain selain fokus menjaga performa. Dimanapun bermain, Persija dituntut tetap solid demi menjaga asa bersaing di papan atas. Rio Matsumura pamit dari Persija, singgung masa sulit bareng Thomas Doll. Keputusan Persija Jakarta meminjamkan Rio Matsumura mendadak mengaduk emosi publik. Gelandang asal Jepang itu harus berpisah di tengah statusnya sebagai salah satu figur penting Macan Kemayoran.
Banyak pihak menilai langkah tersebut mengejutkan, mengingat kontribusi besar Rio dalam 2 musim terakhir, khususnya pada BRI Liga 1 2024-2025 saat Persija kerap terseok namun tetap bertahan. Rio bahkan disebut sebagai pemain yang menggendong tim, catatan 7 gol dan 8 assist dari 34 laga musim lalu menjadi bukti perannya menjaga asa Persija di papan klasemen. Namun musim 2025-2026 berjalan jauh berbeda, cedera hamstring parah memaksa Rio naik meja operasi pada tanggal 4 Agustus tahun 2025 dan membuatnya lama menepi dari lapangan hijau. Nasib buruk belum berhenti, Rio mendapat sanksi larangan bermain 4 laga dari Komdis PSSI akibat ucapan tak pantas kepada perangkat pertandingan seusai laga tersebut. Situasi semakin sulit ketika kuota pemain asing ditambah menjadi 11, Persija mendatangkan banyak pemain Brasil bertipikal menyerang, membuat posisi Rio kian terpinggirkan. Di tengah kondisi itu, Rio akhirnya menuliskan surat perpisahan untuk Persija dan Jackmania melalui akun Instagram pribadinya @riomatsumura.official pada Selasa, tanggal 10 Februari tahun 2026. Untuk Persija dan Jackmania yang saya cintai, pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus karena telah mengizinkan saya menjadi bagian dari Persija selama hampir 3 tahun sebagai pemain Jepang pertama dalam sejarah klub besar ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Dalam pesannya, Rio mengenang masa sulit Persija, termasuk persoalan finansial yang membuat tim harus bertahan dalam kondisi serba terbatas namun tetap berjuang di lapangan. Hingga musim lalu, tim harus berjuang melalui masa yang sangat sulit akibat permasalahan finansial. Ada masa ketika gaji tidak dibayarkan selama berbulan-bulan sejak awal musim, dan kami bahkan harus menjalani pertandingan tanpa penonton dengan stadion tertutup. Meski begitu, Rio menegaskan dukungan Jackmania menjadi kekuatan terbesarnya selama membela Persija. Ia menyebut momen mencetak gol pertama di GBK sebagai kenangan abadi. Saya masih sangat jelas mengingat gemuruh luar biasa dari para penonton ketika saya mencetak gol pertama saya di GBK. Itu adalah momen yang tidak akan pernah saya lupakan dan akan selalu saya kenang selamanya. Rio juga menyinggung peran Thomas Doll, sosok yang membawanya ke Persija pada 2023. Ia menyebut panggilan langsung dari Doll sebagai awal perjalanan penting dalam kariernya di Indonesia. Saya juga ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada mantan pelatih kepala, Thomas Doll, yang menelepon saya dan berkata, "Saya ingin mengajukan penawaran untuk Rio, jadi tolong datang ke Persija." Kini Rio melanjutkan langkah bersama Bayangkara FC, meski hanya berstatus pinjaman, perpisahan ini terasa berat, terutama karena kontraknya di Persija akan berakhir di akhir musim. Itulah mengapa rasanya sangat mengecewakan bahwa kini saya harus menunjukkan versi terbaik diri saya bukan sebagai pemain Persija, melainkan sebagai pemain dari klub lain. Dengan total 72 penampilan, 17 gol, dan 18 assist, nama Rio Matsumura akan tetap tercatat sebagai bagian penting perjalanan Persija dalam beberapa musim terakhir.